Dalam kamar pasien yang tersendiri, di atas sebuah tembok menggantung LCD televisi, di saat ini, Ibu Yosua sedang duduk angkat kaki di atas kasur pasien, menonton acara hiburan, ekspresi wajah penuh dengan kegembiraan. Dalam tangan dia masih memegang sebuah jeruk, mengupas kulit sampai setengah, memegang potongan jeruk memasukkan ke dalam mulut, sangat bersemangat, tidak ada beda dengan orang yang sehat, sama sekali tidak ada rupa seperti orang yang sedang sakit parah. Selain itu, dalam kamar pasien masih ada seorang lelaki berumur kurang lebih 30-an tahun. Dia memakai sebuah kacamata, sangat berantakan, kumis berantakan, wajah sedikit hitam, ekspresinya ada sedikit kusam, bajunya tidak cocok, memberi kesan kepada orang sangat tidak bersih. Orang tersebut adalah putra Ibu Yosua, Yosua Guo. Juga kebetulan adalah orang ini, di atas internet mempublikasikan postingan kemarahan dan penghinaan yang populer, adalah masalah peristiwa krisis perusahaan besar Mo. Alice Mo tidak pernah mengecek data Yosua Guo, oleh karena itu sama sekali tidak mengenal dia, tetapi Robert Kyu malah mengenal, melihat dia sekilas, tidak membuka mulut berkata apa. Melihat rupa Ibu Yosua seperti ini, Alice Mo merasa sangat marah dan kesal, ditambah sebelumnya dari Lena Lu sana mengetahui kondisi kesehatan Ibu Yosua, sebenarnya sangat sehat, lalu tidak tahan mengeluarkan kata-kata menyindir berkata, Ibu Yosua, Anda datang ke rumah sakit benar-benar adalah menikmati hidup ya. Mendengar suara Ibu Yosua ketakutan hingga gemetar, menoleh kepala langsung melihat Alice Mo dan Robert Kyu, seluruh orang bengong sesaat, jeruk di dalam tangan juga jatuh ke lantai. Kalian. Ibu Yosua gagap, sangat gugup. Dia bisa menghadapi di depan media sosial, memfitnah Alice Mo dan perusahaan besar Mo, tetapi kenyataan sebenarnya, dalam hati dia paling jelas. Ini yang disebut melakukan hal yang salah, akan takut orang yang difitnah mencari kemari. Saat ini sekali lagi bertemu Alice Mo langsung, dia tidak takut, itu adalah tidak mungkin. Ibu Yosua, aku sama sekali tidak mengancam kamu mengapa harus berulang kali berkata perkataan yang bertentangan dengan naluri hati sendiri. Kamu sebenarnya mau memfitnah aku sampai kapan? Alice Mo dengan marah berkata. Pandangan mata Ibu Yosua melewati sebuah terang rasa bersalah, tetapi sangat cepat sudah melewati, jika menerima banyak uang, menyetujui melakukan hal yang bertentangan dengan naluri hati sendiri, harus satu jalan berjalan sampai akhir, tidak mungkin karena pertanyaan Alice Mo, kemudian dalam hati muncul penyesalan. Berpikir sampai di sini, Ibu Yosua berpura-pura dengan keras berkata, maksudnya apa? Nona Mo, aku tidak begitu mengerti maksud kamu. Di sini tidak ada orang luar, kamu untuk apa berpura-pura bingung lagi? Perusahaan besar Chu memberikan kamu berapa banyak uang? Aku bisa memberikan kamu 2 kali lipat asalkan kamu berbicara kejadian yang sebenarnya. Alice Mo dengan suara keras berkata, Nona Mo, kamu sekarang ingin menyogok aku, itu adalah sudah tidak mungkin. Ibu Yosua berkata, dia juga tidak bodoh, jika 2 kali menginjak satu kapal, maka pasti akan tenggelam. Dia mengambil uang keluarga Chu, sudah tidak mungkin mengambil uang keluarga Mo lagi. Ini bukan menyogok kamu, tetapi adalah menyuruh kamu mengatakan kejadian yang sebenarnya. Ibu Yosua, dalam hati kamu tahu. Alice Mo dengan suara dingin berkata, aku tetap tidak mengerti maksud kamu. Masalah kejadian sebenarnya, aku sudah mengatakan sangat jelas kepada media sosial, Nona Mo, kamu silakan pulang saja. Ibu Yosua menggelengkan kepala, sampai mati juga tidak mau mengaku. Alice Mo masih ingin berkata apa, malah diputuskan oleh Robert Kyu. Alice, kita pergi dulu saja, dikarenakan Ibu Yosua tidak bersedia berkata, kita juga jangan memaksa. Masalah kejadian sebenarnya, suatu hari akan muncul kebenarannya. Berhenti sebentar, Robert Kyu ada maksud menunjuk berkata. Alice Mo terpaksa menggunakan pandangan mata merasa tidak adil melihat Ibu Yosua sekilas, kemudian langsung membalikkan badan pergi meninggalkan. Terhadap pandangan sekilas Alice Mo sebelum pergi, Ibu Yosua malah tidak ada reaksi apapun, tetapi Yosua Guo yang di samping kasur pasien malah berpikir licik, nama baik Bright Pearl Jiang Cheng ternyata terkenalnya tidak palsu. Aula rumah sakit, Nona Mo, tunggu sebentar.
Robert Kyu dan Alice Mo saat mau jalan keluar pintu utama. Pada saat ini, dari belakang menyebar sebuah suara teriakan, membuat dua orang menghentikan langkah kaki. Kamu adalah... Alice Mo membalikkan badan, langsung melihat seorang lelaki berumur sekitar 30 tahun lebih dengan berantakan, sedang terengah-engah berlari kemari. Dia merasa kenal, dengan teliti berpikir sebentar, lalu mengenal keluar, kamu adalah tuan yang barusan di dalam kamar pasien itu. Tidak salah, adalah aku. Lelaki di depan Alice Mo berhenti langkahnya, pertama memakai tangan bergaruk-garuk belakang otak menunjukkan ekspresi yang ada sedikit canggung, memperkenalkan diri aku dulu, nama aku Yoshua Guo, yang dirawat di rumah sakit itu adalah ibu aku, Nona Mo, kamu seharusnya kurang lebih pernah mendengar aku kan? Ternyata adalah kamu. Mendengar nama ini, wajah Alice Mo sesaat berubah menjadi aneh. Dia tentu saja tahu Yoshua Guo, jika bukan orang di depan ini, memposting di atas internet, krisis perusahaan besar Mo pada awalnya tidak akan mulai. Juga tidak bisa dibilang rasa benci, hanya saja ada sedikit mengeluh keharuan. Alice Mo sebenarnya bisa mengerti pihak lawan, jika menggantikan diri sendiri, setelah ibu memakan obat mulai pingsan tidak sadar diri, kira-kira juga akan merasa kacau. Dengan sebuah hati yang pengertian, Alice Mo muncul sebuah senyuman. Tuan Guo, halo, numpang tanya apakah kamu ada masalah apa? Nona Mo, aku demi kelakuan ibu aku, meminta maaf kepada kamu. Yoshua Mo dengan tulus hati berkata. Mendengar perkataan ini, mata Alice Mo tiba-tiba terang kembali, dikatakan begini, kamu tahu ibu Yoshua adalah sedang memfitnah aku. Aku masih tahu ibu aku menerima uang dari seseorang yang bernama Kenny Chu. Yoshua Guo menunjukkan ekspresi wajah yang malu. Alice Mo dengan suara pelan berkata, Kenny Chu adalah lawan pertama perusahaan besar Mo kami di dunia bisnis. Dia sengaja merancang perangkap, menyuruh orang melakukan suatu kejahatan. Aku malah tidak merasa aneh. Ibu Yoshua disesatkan, aku juga bisa mengerti. Hanya saja, perusahaan besar Mo mendapat perlakuan yang ketidakadilan ini berhubungan dengan pekerjaan beribu-ribu karyawan. Aku harus klarifikasi fakta, mengembalikan sebuah kebenaran kepada perusahaan besar Mo. Pandangan mata Alice Mo sangat yakin berkata. Bicara sampai di sini, Alice Mo melihat ke arah Yoshua Guo. Tuan Guo, apakah kamu bisa membantu aku? Yoshua Guo menunjukkan ekspresi kesulitan. Tetapi bagaimanapun juga ini adalah ibu aku ini sebagai putra, membongkarkan kebohongan dia, kelak orang lain akan memperlakukan dia seperti apa. Kamu tenang, aku bisa mencari cara, membuat ibu Yoshua secepat mungkin keluar dari masalah ini, kamu hanya perlu membantu aku jadi saksi sudah cukup. Alice Mo segera berkata, Nona Mo, membantu kamu menjadi saksi, juga bukan tidak bisa, tetapi aku ada satu persyaratan. Yoshua Guo dengan pelan-pelan berkata, persyaratan, kamu bilang. Alice Mo mengangguk-angguk kepala. Nona Mo, sebenarnya rumah aku meskipun tidak termasuk kaya, tetapi juga tidak sangat kekurangan uang. Ibu aku karena menyetujui Kenny Chu, adalah karena dia sebagai orang tua berpikir demi aku. Yoshua Guo dengan pelan-pelan berkata, oh. Alice Mo menunjukkan ekspresi wajah yang penasaran, jangan-jangan di belakang masalah ini, apakah masih ada rahasia yang tidak diketahui oleh orang? Berkata jujur, aku tahun ini sudah umur 31 tahun, skat ini masih lajang, demi aku bisa secepat mungkin membangun sebuah keluarga. Ibu demi hal ini sangat khawatir. Yoshua Guo berkata, sekali lagi menunjukkan ekspresi wajah yang malu. Alice Mo dengan tenang mendengar perkataan selanjutnya, sebenarnya dia juga tidak tahu harus bagaimana menyambung perkataan. Zaman sekarang ini, wanita semuanya lumayan matre, menikah harus ada mobil ada rumah, dan juga semuanya harus baru. Rumah kami juga tidak sanggup membeli. Ibu terpaksa menyetujui Kenny Chu, mendapatkan banyak uang, adalah demi menyimpan untuk aku menikahi seorang istri. Alice Mo ada sedikit tidak nyaman, meskipun dia bukan sangat setuju pendapat Yoshua Guo, juga tidak baik memutuskan perkataan dia, terpaksa melanjutkan mendengar.
Sekarang aku kepikiran satu cara penyelesaian, juga bisa membuat ibu aku mundur dari masalah ini, juga bisa memuaskan keinginan ibu aku, masih bisa membantu perusahaan besar mau bebas dari kondisi krisis, sekaligus menyelesaikan 3 hal. Yoshua Guo melihat Alice Mo, ada sedikit gairah berkata, "Benarkah? Cara apa? Katakan untuk dengar." Alice Mo dengan senang berkata. Melihat rupa Yoshua Guo yang kasar ini, Robert Kyu yang sedang bermain HP terus dalam hatinya muncul sedikit firasat yang tidak baik, bocah ini seharusnya tidak akan adalah berpikir. Yoshua Guo kelihatan jelas sangat tidak enak hati, suara juga berubah menjadi sangat kecil, tetapi tetap putus sambung mengatakan keluar, "Nona Mo, ibu aku sangat suka kamu, pada saat pertama kali melihat kamu, dia langsung merasa kamu pasti adalah seorang wanita baik yang berbakti kepada orang tua, memperhatikan anak-anak, setia terhadap pasangannya, dia berharap kamu bisa menjadi menantu perempuan dia." Hah. Senyuman di wajah Alice Mo perlahan-lahan menjadi kaku, masih mengira diri sendiri salah mendengar kamu bicara apa. Robert Kyu yang di samping, ekspresi wajahnya juga adalah penuh dengan kebingungan, meskipun adalah dia, berpengetahuan luas, juga tidak pernah melihat orang aneh semacam ini. Yoshua Guo mengulang sekali lagi, kali ini suaranya malah lebih kencang, masih menambah berkata, "Nova Mo, asalkan kamu menjadi menantu perempuan dia ini sebagai mertua perempuan, pasti akan memilih berdiri di pihak kamu sini." Alice Mo ada semacam perasaan pusing, menantu perempuan. Maksud kamu adalah, menyuruh aku menjadi pacar perempuan kamu. Tidak salah. Maksudnya adalah begini. Yoshua Guo dengan senang berkata. Mengapa bisa begini? Alice Mo menggeleng-geleng kepala. Tidak mencoba, bagaimana tahu tidak bisa? Nona Mo, kamu harus mempertimbangkan ibu aku mengapa bisa menyetujui Kenichi. Juga adalah demi mendapatkan uang itu, menyimpan untuk aku menikahi seorang istri. Sekarang pilihan menantu sudah muncul, orang ini adalah kamu. Nona Mo seharusnya adalah tinggal di apartemen kan? Tunggu kita sudah menikah, aku dan ibu langsung pindah ke apartemen, tidak perlu membeli rumah baru lagi. Selain itu, mobil juga seharusnya tidak perlu membeli lagi kan? Percaya keluarga Mo ada banyak mobil sedan, aku tidak memilih, tetapi juga tidak boleh terlalu buruk, bagaimanapun juga status aku adalah tuan, sembarangan memberi sebuah mobil Mercedes-Benz sudah bisa. Dengan begini, uang untuk keperluan rumah dan mobil, semuanya sudah mengirit. Pertunjukan Nona Mo membuat ibu aku sangat puas, dia sebagai orang tua pasti akan menyetujui hubungan ini. Dengan begini, ibu masih ada alasan apa melanjutkan bekerja sama dengan Kenichi? Yoshua Guo dengan sebuah nada yang memang seharusnya begitu, masih merasa masalah ini seharusnya adalah Alice Mo yang menguntungkan, jual beli yang begitu menguntungkan, sangat aneh, mengapa Alice Mo tidak kepikiran? Begini takutnya tidak bisa. Ekspresi wajah Alice Mo sangat jelek, dia mimpi juga tidak kepikiran, Yoshua Guo tidak diduga bisa mengungkit permintaan yang membuat orang ketakutan seperti ini. Mengapa tidak bisa? Nona Mo, kita hanya perlu bergandengan tangan, bersama-sama berjalan ke depan kasur pasien ibu aku, menunjukkan bersedia menjadi pacar perempuan aku, masalah ini sudah langsung menyelesaikan. Yoshua Guo sangat tidak mengerti berkata. Kemudian bagaimana? Alice Mo dengan wajah garis hitam bertanya. Mendengar pertanyaan Alice Mo, Yoshua Mo segera muncul wajah senang, masih mengira perkataan sendiri, membuat pihak lawan tertarik, segera berkata, selanjutnya kita mencoba pacaran dulu, bagaimanapun juga baru berpacaran, langsung segera menikah, ada sedikit tidak nyata. Aku adalah seorang lelaki yang unggul asalkan sudah bersama lebih lama, percaya kamu pasti akan jatuh cinta terhadap aku. Sialan. Robert Kyu dalam hati marah satu kata. Maaf, masalah ini aku tidak akan menyetujui. Alice Mo menolak sangat berterus terang, dia meskipun berharap ibu Yoshua bisa berdiri keluar, menjelaskan kejadian sebenarnya kepada semua orang, tetapi dia tidak akan mengorbankan diri sendiri, ini adalah masalah prinsip dan batas terakhir. Kenapa? Nona Mo, kamu memang sangat cantik, tetapi juga memohon kamu jangan terlalu memuai, aku dengan sangat tulus berbicara hal ini dengan kamu, apakah kamu bisa menghormati aku sedikit?
Yoshua Guo dengan suara rendah berkata, sebenarnya adalah siapa yang tidak menghormati siapa? Apakah ada yang seperti kamu begini? Alice Mo dengan tidak senang berkata, aku mengaku aku memang sudah terlalu lancang, tetapi apakah kamu tidak bisa mengerti aku sedikit? Yoshua Guo dengan suara kencang berkata, ibu aku demi masalah pernikahan aku, wajahnya setiap hari murung, rambut sudah putih semua, demi hal ini walaupun melakukan hal yang bertentangan dengan hati nurani sendiri, juga tidak merasa menyesal. Ini adalah kasih sayang ibu yang sangat luar biasa. Nona Mo, apakah kamu tidak merasakannya? Apakah kamu tidak terharu terhadap hal ini? Maaf, dalam hati aku sedikit pun tidak tergerak, bahkan masih ada sedikit ingin ketawa. Alice Mo tanpa ekspresi berkata, kamu benar-benar tidak berperasaan. Yoshua Guo dengan dingin berkata. Alice Mo mencoba mengingatkan pihak lawan, kamu tidak ada pacar perempuan, apakah diri sendiri tidak bisa pergi mencari? Kamu barusan bilang ibu kamu demi masalah ini, khawatir sampai rambut putih semua, jika begitu kamu seharusnya lebih berusaha pergi mencari pasangan yang cocok menyelesaikan harapan ibu kamu. Aku ini bukannya sudah menemukan. Yoshua Guo melihat Alice Mo, berkata. Alice Mo bengong, Tuan Guo, aku akhirnya tahu kamu mengapa bisa tidak menemukan pacar perempuan. Percintaan selamanya bukan pemaksaan. Kelakuan Yoshua Guo benar-benar adalah pantas tidak mendapat pacar perempuan. Tentu saja, perkataan begini hanya bisa disimpan dalam hati. Jika dikatakan keluar, juga sudah terlalu menyakitkan orang. Yoshua Guo juga tidak bisa menerima. Nona Mo, berharap kamu mempertimbangkan kembali. Ibu aku begitu menyukai kamu. Kamu meskipun tidak mengerti aku, juga seharusnya mengerti orang tua kan? Yoshua Guo berkata. Alice Mo mendengar hingga dalam hati sangat tidak nyaman, tidak sabar berkata, mohon maaf aku lancang, ibu Yoshua adalah ibu kamu, bukan ibu aku, dia sudah memfitnah aku, sekarang kamu mengungkit permintaan yang begitu keterlaluan lagi, menolak kamu, masih tidak berhenti berbelit-belit, menyuruh aku bagaimana mengerti. Masakan harus menyetujui kamu, menjadi pacar perempuan kamu, baru termasuk mengerti. Ini bagi kamu, apakah sangat sulit? Hanya masalah mengangguk-angguk kepala saja. Yoshua Guo menampilkan ekspresi yang tidak mengerti. Alice Mo langsung hehe, hanya masalah mengangguk-angguk kepala saja. Karena bicara baik-baik dengan kamu tidak bisa mengerti, jika begitu aku langsung berkata jelas saja, pertama Tuan Guo kamu bukan jenis yang aku suka. Kedua, aku sudah ada calon suami, dan aku sangat mencintai dia, kamu jangan melanjutkan berbelit-belit lagi. Alice Mo langsung berkata, oh iyakah? Mendengar Alice Mo sudah langsung menutup, sama sekali tidak bermaksud memberikan sedikit kesempatan, senyuman di atas wajah Yoshua Guo juga sudah menghilang, nada suara juga menjadi dingin. Dia pertama melihat Robert Kyu sebentar, kemudian langsung berkata terhadap Alice Mo, jika begini, maka lupakan saja, hanya saja aku tidak kepikiran, Nona Mo ternyata begitu tidak ada sopan santun, benar-benar menyia-nyiakan niat baik aku. Aku tidak ada sopan santun. Niat baik kamu. Alice Mo menunjukkan ekspresi yang sulit percaya, tahu diri sendiri berkata bagaimana juga pihak lawan juga tidak akan mengenal kesalahan sendiri, langsung membalikkan badan pergi meninggalkan. Karena dia menyadari, diri sendiri jika melanjutkan berbicara dengan Yoshua Guo cepat atau lambat akan gila. Melewati pengalaman kali ini, Alice Mo sangat dalam mengenal sebuah pandangan, sama sekali jangan berdebat dengan seorang bodoh, dia akan menarik iki kamu sama seperti dia, kemudian menggunakan pengalaman yang kaya mengalahkan kamu. Robert Kyu ingin bergerak tangan memukul orang, malah ditahan oleh Alice Mo, dia sudah tidak ingin mencari masalah. Nona Mo, jika kamu menolak niat baik aku, jika begitu kamu harus mempersiapkan diri dengan baik, tidak ada ibu aku membantu kamu bicara perusahaan besar Mo kalian, bangkrut adalah masalah cepat atau lambat. Yoshua Guo di belakang berteriak kencang berkata, apakah kamu ini termasuk sedang mengancam aku? Alice Mo membalikkan badan, dengan marah bertanya, termasuk iya.
Jika sudah merusak hubungan, Joshua Guo juga tidak perlu berpura-pura lagi. Dia menunjukkan ekspresi yang bangga. Nona Mo, benar-benar sangat sayang. Siapa menyuruh kamu sudah menolak aku? Kamu. Alice Mo sangat marah hingga seluruh badan gemetar. Joshua Guo ini benar-benar sangat tidak tahu rasa malu. Nona Mo, aku masih bisa memberi kamu kesempatan sekali lagi. Kamu mempertimbangkan ulang menjadi pacar perempuan aku. Joshua Guo menggunakan nada memohon berkata, karena kamu sebelumnya sudah menolak aku, kali ini aku mau meningkatkan persyaratan, kita tidak perlu berpacaran lagi, aku juga takut terlalu lama akan menjadi mimpi, segera pergi ke biro urusan sipil mengambil surat nikah, menjadi istri aku, bagaimana? Kamu mimpi saja. Alice Mo dengan sangat kesal, memarahi berkata, jika begitu benar-benar sangat menyesal. Joshua Guo menggeleng-geleng kepala. Masalah berkembang sampai langkah ini, Robert Kyu benar-benar sudah tidak tahan terhadap bocah yang bernama Joshua Guo ini. Dia memberikan HP kepada Alice Mo, dengan cepat berjalan sampai hadapan Joshua Guo. Apakah tahu aku adalah siapa? Perlu aku memperkenalkan diri sendiri? Robert Kyu bertanya. Aku tentu saja tahu, kepala tanggung jawab bagian keuangan perusahaan besar Mo, calon suami Nona Mo. Robert Kyu kan, nama kamu, benar-benar sangat sering mendengar. Rupa Joshua Guo seperti babi mati yang tidak takut air panas mendidih. Meskipun sayup-sayup pernah terdengar sifat Robert Kyu tidak baik, tetapi Joshua Guo malah tidak khawatir diri sendiri akan dipukul, dalam tangan memegang kelemahan perusahaan besar Mo, percaya Robert Kyu juga tidak berani macam-macam. Jika tahu status aku, masih berani di depan aku, membiarkan calon istri aku ikut kamu pergi ke biro urusan sipil mengambil surat nikah. Nama kamu Joshua Guo benarkan? Orang sesombong ini, belakangan ini kamu adalah orang kedua. Robert Kyu berkata, kamu dan Nona Mo juga belum menikah, bersaingan dengan adil saja, jangan-jangan tidak boleh. Joshua Guo mendorong-dorong bingkai kacamata, dengan tidak tahu malu ketawa berkata, bersaing adil, mengancam orang lain, menganggap orang lain bodoh, apakah ini adalah cara bersaing kamu? Robert Kyu bertanya balik, iya memang kenapa? Joshua Kyu seperti menantang berkata, kakak, kelihatan kamu pada dasarnya tidak menganggap aku di dalam mata. Robert Kyu berkata, iya memang kenapa? Joshua Guo berulang berkata lagi, juga tidak akan bagaimana karena kamu tidak tumbuh mata, jika begitu kelak membiarkan dia buta saja. Robert Kyu dengan santai berkata. Tidak menunggu Joshua Guo mengerti maksud perkataan ini, kepalan tangan Robert Kyu sudah langsung menonjok ke depan dia. Dengan kepalan tangan yang sangat bertenaga, langsung menonjok di atas hidung dan kacamata Joshua Guo. Cekrek satu suara, kepingan kacamata pecah hancur, menjadi sampah. Pecahan kepingan ditekan oleh kepalan tangan, memasuki mata, sesaat melukai bola mata. Ah! Joshua Guo teriak mengerikan, tulang hidung dia sudah patah, darah mengalir keluar dari hidung, yang lebih penting adalah, sepasang mata dia sangat kesakitan, dilukai oleh kepingan kacamata, retina terluka sangat parah, depan mata langsung buram. Dia berlutut di lantai, menutup sepasang mata, berguling-guling di atas lantai. Dikarenakan sini adalah aula rumah sakit, setelah dokter mendengar berita ini kemudian, buru-buru mengejar tiba di lokasi kejadian. Dan orang yang membawa tim, adalah Lena Lu. Dia memeriksa dulu luka Joshua Guo, melihat bola mats dilukai oleh kepingan kacamata, sesaat menarik nafas dingin, sedikit bermaksud melihat Robert Kyu sebentar, segera memerintah suster, segera mengantar Joshua Guo ke tempat operasi. Ini sudah terlalu parah, pihak kepolisian akan mencari masalah kamu tidak? Alice Mo sangat khawatir bertanya, sekarang Robert Kyu adalah tulang utama keluarga Mo, jika di saat ini, Robert Kyu ditangkap maka kondisi akan bertambah buruk lagi. Tidak masalah, asalkan Magi Feng wanita gila itu tidak ada di Jiangcheng, maka tidak ada polisi yang akan mencari masalah aku. Robert Kyu dengan santai berkata. Seluruh dunia kepolisian Jiangcheng, dia hanya takut Magi Feng, juga bukan bilang pihak lawan sehebat apa, hanya karena rasa keadilan yang paranoid itu, membuat dia merasa takut, kulit kepala mati rasa.
Sekarang, Magi Fang dipindahkan ke kota Jingzhou. Saat ini dunia kepolisian Jiangcheng, Stephen Kim menggantikan posisi Magi Fang, ditambah masih ada Sarah Lu bagian Biro Keamanan. Ada dua orang ini berada, Robert Kyu sama sekali tidak perlu khawatir, asalkan tidak membunuh orang di lokasi langsung, pada dasarnya tidak akan ada masalah. Kamu sudah terlalu kasar. Alice Mo mengeluh berkata. Jika begitu apakah kamu suka? Robert Kyu bertanya. Petik 2 titik 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 titik. Suka. Begini bukannya sudah cukup. Robert Kyu bersenyum berkata. Perusahaan besar Chu. Ruang kantor manajer. Kenny Chu duduk di atas kursi, ada sedikit sumpek. Sejak perusahaan besar Mo muncul tanda-tanda krisis, Kenny Chu sudah menyadari ini adalah sebuah kesempatan yang sangat baik. Dia menggunakan kecepatan yang sangat cepat, memobilisasi sumber daya, menyuruh orang melakukan suatu kejahatan, memanas-manaskan orang. Kenyataannya, penilaian dia sangat tepat, didorong oleh situasi yang hebat. Perusahaan besar Mo sudah sangat berbahaya, sudah hampir mau hancur. Tetapi, beberapa saat ini, Kenny Chu menggunakan segala cara, memaksa perusahaan besar Mo sampai ke sudut mati. Kelihatannya sudah bisa menelan, tetapi hanya berbeda begitu sedikit, dari awal tidak menemukan kesempatan yang cocok. Kenny Chu tahu kesempatan tidak boleh hilang, jika hilang sudah tidak akan datang lagi. Ingin sekaligus menghancurkan perusahaan besar Mo, ini mungkin adalah sebuah kesempatan yang paling bagus. Jika tidak memanfaatkan waktu, memanfaatkan kesempatan kali ini, asalkan membiarkan perusahaan besar Mo bernafas pulih kembali, kelak ingin bertemu kesempatan begini, sudah sangat sulit. Kenny Chu berpikir-pikir, malah tetap tidak kepikiran cara yang lebih baik lagi, oleh karena itu khawatir. Cekrek. Di saat ini juga, seorang bawahan dengan gairah menyerbu masuk ruang kantor, seluruh wajah penuh kegembiraan. Sangat bagus. Sangat bagus. Direktur Chu, perusahaan besar Mo kali ini benar-benar sudah hancur. Apa yang terjadi? Kenny Chu berkedip-kedip mata, tidak sadar bertanya. Direktur Chu, Anda silakan melihat. Bawahan membuka laptop, membuka sebuah dokumen, memutar sebuah rekaman video. Ini adalah. Melihat adegan di atas layar komputer, Kenny Chu melotot sepasang mata dengan sangat besar, mengeluarkan ekspresi yang mengejutkan. Mats juga semakin lama semakin terang. Ini adalah masalah kapan? Kenny Chu nafasnya bertambah cepat. Adalah kejadian sore hari ini. Di aula rumah sakit. Bawahan dengan gairah berkata, orang tersebut bagaimana? Orang ini bernama siapa? Kenny Chu lupa sesaat. Yoshua Guo. Bawahan mengingatkan berkata, benar, kondisi Yoshua Guo ini, sekarang bagaimana? Kenny Chu bertanya. Keadaan sangat tidak baik, bola mata sudah digores pecah oleh kepingan kaca, sangat ada kemungkinan seumur hidup akan buta. Bawahan menjawab berkata, ternyata begini. Kenny Chu mengangguk-angguk kepala. Direktur Chu, Ibu Yoshua barusan sudah menelepon kemari, tergesa-gesa menyuruh kita transfer uang, bilang mau membayar uang pengobatan putra. Meskipun melewati pertolongan, Yoshua sudah melewati masa kritis, tetapi masih perlu melakukan operasi yang kedua kali. Jika tidak membayar uang pengobatan, dokter tidak akan melakukan operasi. Bawahan menjelaskan kondisi, mencoba bertanya, Direktur Chu, Anda lihat. Wajah Kenny Chu, karena terlalu senang, dan berubah menjadi ada sedikit goyang. Putra dia semakin parah, maka semakin beruntung bagi aku. Uang. Ingin melakukan operasi. Jika membiarkan rumah sakit melakukan operasi, mata sudah pulih kembali bagaimana? Masih bagaimana menciptakan tekanan pendapat publik? Masih bagaimana menantang perusahaan besar Mo? Ini adalah kesempatan baik yang sangat tidak gampang ada. Aku sudah mengerti. Bawahan segera mengerti. Selain itu, kamu pergi mengatur sebentar, mengutus orang mengganggu seluruh dokter mata rumah sakit, menyuruh mereka bagaimana juga tidak boleh melakukan operasi, mata Yoshua Guo harus buta baru boleh. Kenny Chu memerintah berkata. Berhenti sebentar, Kenny Chu dengan tenang berkata, saat itu juga, rekaman video ini, memposting keluar, melanjutkan bagaimana melakukan, tidak perlu aku berkata terlalu banyak kan? Aku sudah tahu. Bawahan pelan-pelan mengangguk kepala.
Malam hari itu juga, sebuah rekaman video, memposting ke seluruh media sosial. Isinya adalah adegan di aula rumah sakit rakyat pertama Jiangcheng. Joshua Guo menghalang Alice Mo, mengeluarkan perkataan mengancam, akhirnya dipukul oleh Robert Kyu. Tetapi, rekaman video ini adalah tidak ada suara, sama sekali tidak bisa kedengaran isi percakapan, hanya bisa melihat film bisu. Penonton hanya melihat adegan Robert Kyu dan Alice Mo masuk rekaman, kemudian Joshua Guo mengejar keluar, melakukan komunikasi. Joshua Guo memberi hormat berkali-kali, ekspresi wajah sangat tulus. Malahan melihat Alice Mo, selalu tidak sabar menggelengkan kepala, berulang kali memotong Joshua Guo berbicara. Robert Kyu sebagai calon suami, lebih lagi adalah seluruh kejadian sedang bermain HP, sama sekali tidak menghormati orang, sikapnya sangat buruk. Penonton tidak tahu mereka sedang berbicara apa, hanya melihat Alice Mo tiba-tiba membalikkan badan langsung pergi. Joshua Guo seperti berusaha memohon jangan pergi, malah membuat Alice Mo lebih kesal lagi, membalikkan badan sedang berkata apa. Meskipun tidak ada suara, tetapi dilihat dari ekspresi wajah, kondisi Alice Mo waktu itu, sudah mendekati ingin pergi. Disambungkan oleh adegan yang paling penting, Robert Kyu yang selalu tidak ada tindakan, ternyata satu kepalan tangan memukul di atas wajah Joshua Guo, mengakibatkan dia menutup sepasang mata, di atas lantai berteriak mengerikan. Video bagian akhir, Joshua Guo diantar ke mobil ambulans, buru-buru mengantar ke ruang menolong. Dan Robert Kyu dan Alice Mo, malah adalah sambil bicara sambil ketawa pergi meninggalkan rumah sakit, sama sekali tidak ada sedikit rasa bersalah. Hanya dilihat dari atas video, sikap sesama pihak, dan hasil terakhir, sangat jelas menunjukkan kejadian sebaliknya. Dan orang yang memposting video ini, masih mencocokkan satu bagian tulisan, Joshua Guo yang terluka dikarenakan retina terluka sangat parah, sudah mengakibatkan kebutaan yang fatal, sedang menerima pertolongan di rumah sakit. Membiarkan kita menyatakan solidaritas untuk Tuan Joshua Guo, mencela Robert Kyu iblis ini. Video ini setelah diposting, di dalam internet segera menimbulkan getaran seperti tsunami, semua orang langsung menimbulkan kemarahan, di bawah komentar meninggalkan pesan. Benar-benar sangat keterlaluan. Joshua Guo sebelumnya memposting sebuah info, membongkar kebenaran obat baru perusahaan besar Mo. Bisa dibilang, perusahaan besar Mo bisa jatuh sampai langkah hari ini dihina dan dimarahi oleh orang-orang, semuanya berasal dari postingan Joshua Guo. Jadi, apakah Robert Kyu ini adalah membalas dendam untuk menghilangkan kebencian? Sungguh terlalu menakutkan. Aku menganalisis sebentar, Joshua Guo awalnya dalam hati penuh dengan merasa bersalah ingin minta maaf dengan Alice Mo. Dalam video, dia memberi hormat berkali-kali, sudah bisa membuktikan hal ini. Tetapi, Alice Mo tidak hanya tidak menerima, masih sangat tidak sabar, kira-kira masih mengeluarkan kata-kata mengancam, kelak akan perhitungan, mencari masalah keluarga Guo. Alice Mo wanita ini sudah bukan pertama kali melakukan begini. Oh Tuhan, benar-benar sangat sulit membayangkan, di dunia ini, bagaimana bisa ada wanita yang begitu kejam. Wanita cantik sih wanita cantik, hatinya malah sangat kejam. Paling keterlaluan adalah, Joshua Guo ingin mengejar ke sana berdiskusi, Alice Mo ini langsung perintah pacar laki-laki Robert Kyu memukul Joshua Guo. Joshua Guo dipukul sangat parah, kedengarannya kelak akan buta. Zaman sekarang, terhadap orang yang polos benar-benar sangat kejam, jangan-jangan orang kaya bisa melakukan sesuka hati. Tidak tahu maul, sangat membuli orang. Perusahaan orang jahat kelak menolak dengan tegas obat-obatan perusahaan besar Mo. Perusahaan semacam ini, orang semacam ini, unit yang terkait dengan negara, jangan-jangan tidak menguruskah? Pendapat publik meledak. Perusahaan besar Mo sekali lagi didorong sampai ke tempat titik terakhir. Alice Mo dan Robert Kyu dihina dan dimarahi oleh teman internet. Bahkan masih ada orang berkata, mau mengantar bom ke apartemen keluarga Mo. Selesai melihat komentar yang heboh, pandangan mata Robert Kyu berpindah dari layar, menunjukkan ketawa ejekan. Masa rakyat seringkali adalah disalah-arahkan paling parah oleh kelompok orang bodoh tetapi tidak tahu.
terhadap komentar-komentar orang-orang yang sengaja mengheboh-hebohkan, mau menemukan mereka, sebenarnya adalah suatu hal yang sangat gampang, hanya saja, Robert Kiyoo sama sekali tidak ingin mencari posisi terlalu rendah. Berpikir-pikir, Robert Kiyoo mengeluarkan HP, menelepon sebuah telepon, sudah bisa menyerang balik. 10 menit kemudian, di atas situs website dan Weibo perusahaan besar Mo, saat itu juga memposting sebuah pernyataan, isinya adalah menjernihkan beberapa waktu ini, perusahaan besar Mo mendapatkan bermacam-macam fitnah dan penghinaan. Isi pernyataan ini cukup beraturan, tidak ada yang perlu diperbaiki, yang utama adalah sebuah sudut pandang, adalah sikap perusahaan besar Mo. Sangat cepat bagian komentar sudah diduduki oleh para teman internet, beribu-ribu komentar dan jumlah penerusan, semuanya adalah kemarahan, jumlahnya sangat besar hingga membuat orang sangat terkejut bisa dibandingkan dengan artis yang tingkat 1. Sangat jelas pernyataan ini, tidak ada membawa kegunaan yang praktis, malah menjadi pusat pelampiasan para teman internet. Selanjutnya, puncaknya sudah datang. Semua saluran berita terbuka perusahaan besar Mo, secara bersama memposting 2 video yang direkam pakai HP. Video pertama, adalah di dalam kamar pasien rumah sakit, di tengah kamera, muncul Alice Mo dan Ibu Yoshua yang di atas kasur pasien, mereka saling berkomunikasi, suasananya menyenangkan. Total seluruhnya 34 menit, bagian terakhir Alice Mo berpamitan kepada Ibu Yoshua, terhadap orang yang merekam melihat sekilas, beri petunjuk sudah harus pergi meninggalkan, kemudian segera keluar ruang pasien. Adegan terakhir adalah koridor rumah sakit di samping lift, Alice Mo sedang menunggu lift, seiring dengan kamera mendekat, Alice Mo melihat ke arah orang merekam, menunjukkan ekspresi tidak berdaya dan marah, kamu ini, jangan main HP. Sudah tahu. Suara Robert Kiyoo berbunyi, video berakhir. Di dalam video, dalam kamar pasien, di tengah-tengah percakapan, sikap Alice Mo sangat tulus, dan Ibu Yoshua kelihatan jelas juga sangat puas, tidak berhenti mengangguk kepala, menunjukkan sikap memuji. Video ini diputar berulang kali oleh para teman internet untuk melihat, malah bagaimana juga tidak menemukan bagian Alice Mo mengancam Ibu Yoshua. Ini kenapa? Jangan-jangan videonya dipotong. Tetapi videonya sama sekali tidak ada jejak terpotong. Dan sesuai suasana di dalam video, dan dilihat dari isi percakapan 2 orang, Alice Mo juga tidak mungkin tiba-tiba mengancam Ibu Guo. Ini sudah aneh. Dalam hati para teman internet seperti sangat gatal, tidak sabar membuka video bagian kedua. Awalnya adegan yang masuk tetap kamar pasien yang di dalam video bagian pertama, Ibu Yoshua sedang di atas kasur pasien makan jeruk, nonton acara hiburan, ketawa ngakak, sama sekali tidak ada rupa seperti orang sakit. Isi selanjutnya, adalah Alice Mo bertanya Ibu Yoshua, mengapa harus memfitnah diri sendiri? Ini tidak bisa menjelaskan apa, kecuali adalah Alice Mo mengira diri sendiri sudah difitnah, dan Ibu Yoshua bertahan berkata, diri sendiri tidak berbohong. Puncaknya ada di belakang. Bertanya tidak ada hasilnya, Alice Mo dan Robert Kiyoo pergi meninggalkan kamar pasien, naik lift turun ke bawah. Dia mengapa tidak mau mengaku? Apakah berkata jujur begitu sulit? Berjalan di aula rumah sakit, Alice Mo sangat tidak mengerti bertanya. Akan ada cara. Robert Kiyoo menghibur berkata. Semoga saja. Wajah Alice Mo penuh dengan kekhawatiran, mengeluh berkata. Nona Mo, tunggu sebentar. Seiring sebuah suara teriak, Yoshua Guo yang aktingnya hebat sudah tiba. Pada saat teman internet melihat Yoshua Guo ternyata tidak tahu malu, meminta Alice Mo menjadi pacar perempuan dia, semua orang melihat langsung bengong, walaupun demi membersihkan nama baik orang Alice Mo juga tidak perlu menyetujui masalah seperti ini. Tentunya Alice Mo dengan halus menolak berkali-kali permintaan Yoshua Guo yang tidak sopan dan aneh, langsung membalikan badan pergi meninggalkan. Akhirnya Yoshua Guo ternyata mengancam Alice Mo, ini baru mengakibatkan Robert Kiyoo marah besar, menggerakkan tangan memukul orang. Ada 4 poin penting, digaris bawahi. Pertama, Yoshua Guo sendiri mengaku Ibu Yoshua menerima uang Kenichi. Kedua, Yoshua Guo meminta Alice Mo menjadi pacar perempuan dia, dan alasannya sangat aneh, sangat berbelit-belit.
Ketiga, Elismo tidak ada mengancam siapapun, malahan adalah Joshua Guo mengancam Elismo balik, ditambah isi perkataan Joshua Guo, menjadikan bukti ibu Joshua memang benar memfitnah Elismo. Keempat, juga adalah poin paling penting, ibu Joshua sekarang sangat sehat. Namun, di 2 hari yang lalu, pada saat Joshua Guo sedang menerima wawancara dari media sosial, berkata bahwa ibu masih belum bebas dari bahaya. Selesai melihat video ini, internet langsung tenang, tidak ada suara sama sekali. Suara penghinaan dan kemarahan sebelumnya, saat ini semuanya sudah tenang, suasana menjadi sangat tidak enak. Melewati beberapa waktu yang sangat panjang, orang-orang baru terkejut menyadari diri sendiri apakah sudah salah memarahi orang. Palsu kali. Sial, ini adalah kebalikan yang sangat mengejutkan. Drama bagus pertama tahun ini. Jika ini adalah benar, jika begitu Joshua Guo benar-benar patut dipukuli. Robert Kyu sudah terlalu lancang. Aku suka. Aku juga suka. Masalah ini diganti oleh lelaki yang ada sedikit perasaan, semuanya juga akan maju membela bukan mendukung Robert Kyu. Joshua Guo ini benar-benar aktingnya hebat yang tidak diragukan lagi. Masih ada ibu Joshua, sial, masih untung aku sebelumnya masih membantu dia bicara. Aku bilang, kenyataan 2 video ini, masih menunggu penelitian, pembalikan, masih terlalu cepat. Apakah ada orang yang hebat, menjelaskan sebentar apakah video pernah diperbaiki? Para teman internet berturut-turut meninggalkan pesan, dibandingkan penghinaan dan kemarahan sebelumnya yang tidak ada otak, beberapa komentar ini sudah lebih rasional. Sangat cepat, orang data hebat sudah muncul, mereka terhadap 2 video melakukan pemeriksaan dari awal hingga akhir, pada akhirnya mengira bersama isi video adalah kenyataan. Seorang ahli hebat masih khusus memposting sebuah Weibo, melalui pengecekan 1 jam, kami memastikan Tuan Kyu Robert Kyu perusahaan besar Mo, menggunakan HP mengambil 2 bagian video, tidak ada bagian yang palsu. Selama ini, kita semua sedang melihat lelucon perusahaan besar Mo, di saat ini juga, mungkin kita pantas berpikir kembali, sebenarnya apa baru kejadian sebenarnya. Terakhir, aku mau bilang maaf terhadap perusahaan besar Mo. Terhadap kejadian ini, meskipun aku tidak pernah berkomentar, tetapi aku harus mengaku, aku pernah menjelekkan perusahaan besar Mo di dalam hati. Orang data hebat ini di Weibo memposting, meskipun tidak menimbulkan diskusi heboh, tetapi asalkan teman internet yang mengikuti masalah ini, semua bisa memperhatikan berita ini. Seluruh internet berdiam. Sebagian besar orang, semuanya mulai meminta maaf di atas Weibo, dan menghapus komentar penghinaan dan kemarahan yang sebelumnya. Masih ada sebagian kecil orang, juga adalah orang-orang yang sebelumnya duluan memarahi paling kejam, seperti sudah menghilang dari dunia, benar-benar sudah menghilang. Kebalikan ini, benar-benar sangat di luar dugaan. Di sisi lain, kantor administrasi obat negara sekali lagi mengeluarkan pernyataan, menekankan obat baru, RIS perusahaan besar Mo, melalui penelitian berulang kali, indeksnya normal, dalam kisaran yang masuk akal, tidak ada masalah apapun. Selain itu, Lena Lu, dokter perawatan intensif rumah sakit, mempublikasikan riwayat medis penyakit jantung ibu Joshua. Dokter adalah tidak boleh membocorkan data pasien, oleh karena itu, Lena Lu mendapatkan hukuman, tetapi hasilnya sudah tercapai. Para teman internet semuanya sudah tahu ibu Joshua dikarenakan pingsan tidak sadarkan diri adalah karena serangan jantung kambuh. Di saat yang sama, WeChat, Weibo, Zhihu, berbagai aplikasi media sosial, number marketing yang panas mulai membantu perusahaan besar Mo bicara. Apa itu number marketing? Pada saat sebuah akun penggemarnya mencapai tingkat tertentu, mendapat hak berbicara, ada days pengaruh, sudah bisa membuat film, musik, artis, pengusaha, salah satu masalah pendapat publik. Asalkan kamu sanggup mengeluarkan uang, meskipun kamu pernah melakukan hal apa yang sangat keterlaluan, number marketing bisa berhasil membersihkan kamu. Tentu saja, ini tidak bisa membohongi orang yang berpengalaman di dunia internet, hanya bisa membohongi sekilas para anak remaja yang masih belum banyak pengalaman, tetapi kekuatan utama pendapat publik di atas internet adalah kelompok para anak remaja ini.
Kebenaran itu tidak penting, yang penting adalah kebenaran ini apakah memenuhi harapan orang-orang. Pada zaman number marketing sedang populer, berita penuh dengan kebohongan, dilihat dari titik ini, sudah bisa membuktikan, masa rakyat adalah bodoh tidak tahu apa-apa. Sebelumnya demi menghancurkan perusahaan besar Mo, Kenny Chu menghabiskan banyak uang, mengundang banyak number marketing, meluncurkan serangan. Sekarang, pendapat publik terbalik, perusahaan besar Mo mulai menyerang, menggunakan cara yang sama seperti Kenny Chu, membersihkan diri sendiri, menyerang balik Kenny Chu. Kenny Chu menggunakan number marketing, apakah jahat? Perusahaan besar Mo menggunakan number marketing, apakah adil? Sangat sulit dikatakan jelas. Pemenang baru adalah adil, berdiri di tempat moral yang tinggi, orang yang memegang hak bicara, baru adalah tidak terkalahkan. Pokoknya, sekarang pendapat publik mengkritik di bawah situasi, mulai menunjuk ke arah anak ibu keluarga Guo dan perusahaan besar Chu. Zaman berita meledak, hati orang gegabah, masa rakyat ditarik jalan oleh sepasang tangan hitam di balik layar, pendapat publik selamanya tidak akan berhenti. Perusahaan besar Chu. Dalam ruang kantor, Kenny Chu tidak berhenti berjalan bolak-balik, ekspresi wajah sangat jelek. Dia bermimpi juga tidak kepikiran, kebalikan baik perusahaan besar Mo, di luar dugaan bisa secepat ini, dan bukti yang dikeluarkan, sama sekali tidak ada bagian yang bisa dicurigakan. Yang paling penting adalah Ibu Yosua nenek tua itu, di dalam video ternyata mengaku menerima uang dia Kenny Chu. Selesai melihat video bagian pertama, Kenny Chu langsung tahu, diri sendiri sudah mau hancur. Sekarang, kegilaan pendapat publik mulai mengarah ke perusahaan besar Chu, ini adalah Kenny Chu paling tidak ingin melihat. Pada awalnya number marketing yang dicari, juga menolak sekali lagi membersihkan nama baik perusahaan besar Chu, karena ini tidak bisa dibersihkan, di situasi seperti saat ini, memaksa membersihkan, malahan akan mendatangkan bencana untuk diri sendiri. Kenny Chu yang biasanya paling suka memainkan pendapat publik masa rakyat, juga tahu pada saat ini, tidak boleh menantang dengan pendapat publik, jika tidak akan mati sangat parah. Robert Kyu yang pantas mati. Kenny Chu dalam hati memarahi. Jika bukan Robert Kyu, memakai HP merekam video wawancara, mungkin perusahaan besar Mo selamanya tidak ada kesempatan bangun lagi. Kenny Chu sudah tidak ingat, Robert Kyu ini adalah sudah keberapa kali merusak rencana sendiri. Jika Robert Kyu tidak pernah muncul di dalam perencanaan awal, Kenny Chu sejak awal sudah menghancurkan perusahaan besar Mo. Saat ini, di tengah kondisi kegilaan pendapat publik, perusahaan besar Chu juga masuk dalam kondisi krisis. Kenny Chu harus mencari cara supaya tidak mengalami kerugian. Direktur Chu, selanjutnya kita harus bagaimana? Bawahan yang terus menunggu tidak tahan bertanya. Mengalihkan kritik pendapat publik ke arah Ibu Yosua, bilang saja dia membuat kabar palsu, memfitnah perusahaan besar Chu kita, lagi pula dia juga bukan pertama kali membuat kabar palsu, pasti akan ada orang yang percaya. Spesifiknya bagaimana melakukan, kamu lihat sendiri dan melakukan, pokoknya, menghindari dari pendapat publik, buru-buru keluar dari masalah ini. Kenny Chu berkata, iya, bawahan tidak berani menunda, segera pergi mengurus. Sangat cepat di bawah dorongan sengaja oleh perusahaan besar Chu, pendapat publik sekali lagi dialihkan, perusahaan besar Chu sementara dibersihkan nama baik, seluruh kritik pendapat publik menunjuk ke arah ibu anak keluarga Guo. Alice Mo adalah di hari kedua pagi hari, baru mengetahui masalah sudah dibalikan. Dia semalam tidurnya sangat awal, bagaimanapun juga beberapa saat ini sudah terlalu lelah. Mendengar berita perusahaan besar Mo berhasil bebas dari fitnah, Alice Mo sampai nasi juga tidak makan, dia membaca berita dan beberapa aplikasi sosial media, tidak salah duga, semua adalah berita mendukung perusahaan besar Mo. Sangat bagus. Benar-benar sangat bagus. Alice Mo sangat senang ketawa. Tetapi sangat cepat, senyuman Alice Mo langsung simpan kembali, karena dia menyadari, pendapat publik tidak ada berhenti, kritik sudah menunjuk ke arah ibu anak keluarga Guo. Demi menghindari dipukul sekali lagi, ibu anak keluarga Guo pindah keluar rumah sakit. Sekarang seperti tikus jalanan, setiap orang memarahi dan memukul, sampai saudara di kampung, semuanya sudah tidak ingin berhubungan dengan mereka lagi.
Ekspresi wajah Elis Mo sangat berat. Meskipun adalah ibu Yosua atau Yosua Guo, Elis Mo tidak bisa dikatakan ada perasaan baik. Kejadian yang belakangan ini terjadi juga semuanya adalah karena mereka yang melakukan. Tetapi, setelah mengalami kemarahan pendapat publik, Elis Mo mengetahui pendapat publik yang mengerikan. Ibu anak keluarga Guo memang membuat orang sangat kesal, tetapi Elis Mo dikarenakan berusaha membersihkan kebenaran, juga bukan ingin membuat massa rakyat menyalahkan mereka. Pada saat Elis Mo sedang mendapat kemarahan pendapat publik, paling tidak masih ada perusahaan besar Mo yang bisa dia andalkan, ada andalan yang kuat, juga tidak akan langsung ambruk. Tetapi walaupun begini, Elis Mo tetap tidak menahan beban, sudah menangis sekali. Ibu anak keluarga Guo bagaimana? Apapun tidak ada. Elis Mo bukan hati Bunda Maria, hanya saja setelah melewati masalah kali ini, dia sudah belajar toleransi dan pengertian. Berpikir-pikir, Elis Mo membuka Weibo, membuatkan sebuah akun baru untuk diri sendiri, memposting sebuah artikel. Halo semua, aku adalah Elis Mo. Karena mendapat fitnah yang tidak adil, jadi beberapa waktu ini, kehidupan aku sangat kacau. Sangat banyak orang di atas internet menghina dan memarahi aku, membuat aku sangat bingung dan pusing. Aku mau berterima kasih kepada keluarga aku, jika bukan dukungan mereka, aku tidak bisa bertahan sampai hari ini. Aku masih mau berterima kasih karyawan perusahaan, adalah kepercayaan mereka, baru menggantikan kebenaran hari ini. Sekarang, masalah sudah jelas. Aku pribadi serta perusahaan besar Mo berharap masalah ini bisa berakhir sampai di sini. Sebagai orang yang difitnah, aku juga sudah memaafkan seluruh kelakuan Ibu Yosua. Mohon semua orang jangan menyusahkan dia dan keluarga dia lagi, membiarkan dia kembali ke kehidupan yang normal. Mengenai Tuan Yosua Guo, aku juga bersedia membayar biaya pengobatan dan uang ganti rugi. Bagaimanapun juga memukul orang benar-benar tidak benar. Melalui masalah ini, aku sudah mengenal pendapat publik yang mengerikan. Dia adalah sebuah pedang tajam, dia membuat aku tersiksa, juga membuat aku berpikir sangat banyak. Semua orang mungkin mengira, sebelumnya dibohongi oleh pendapat publik yang tidak benar, tetapi kali ini terhadap pendapat publik Ibu Yosua, muncul karena apa lagi? Adalah siapa yang ingin mengambil semua tanggung jawab, mendorong ke Ibu Yosua. Dunia kacau berturut-turut, membuat orang sangat sulit membedakan benar atau palsu, sangat gampang dibutakan oleh fenomena permukaan, hanya berharap semua orang tetap waspada, lebih serius melihat semua pernyataan dan perkataan, tetap bertahan sebuah hati yang tenang dan toleransi untuk melihat masalah. Terima kasih semuanya. Akhir artikel, masih melampirkan sebuah foto, adalah Elis Mo mengambil HP selfie, mata yang hidup membawa sedikit senyuman, di pipi muncul sebuah lesung pipi. Di tengah foto, di belakang Elis Mo, ayah Anderson Mo memakai sebuah kacamata, sedang duduk di meja makan membaca koran. Robert Kyu yang tidak jauh, malah mengangkat kaki duduk di atas sofa, ekspresi wajah sangat santai, menunjukkan rasa santai. Keseluruhan foto suasana sangat damai, membuat orang semacam perasaan tenang. Artikel ini setelah memposting keluar, segera menimbulkan heboh. Para teman internet berkeliling, menebak pengarang artikel ini, sebenarnya adalah Elis Mo bukan. Saat ini tiba-tiba muncul sebuah akun yang tidak jelas berkata diri sendiri adalah Elis Mo, tentu saja akan menimbulkan kecurigaan. Sangat cepat akun resmi memastikan ide menjadi snowball. Akun benar-benar adalah Elis Mo sendiri, lebih menyambut satu kali jumlah perhatian seperti ledakan, like, komentar, forward, jumlahnya sangat banyak. Wah, wanita idaman sangat cantik. Tidak heran adalah Bright Pearl Jiang Cheng, tidak hanya tubuhnya cantik, sampai pikiran semuanya adalah begitu rasional dan logis. Artikel ini, bisa bilang sudah menganalisis sangat tepat. Kita semua menghutang keluarga Mo sebuah maaf. Hais, beberapa waktu ini, kita semua sudah melakukan apa? Aku mendengar wanita idaman berkata, dia bilang apa, aku akan melakukan apa, semuanya lebih baik jangan mengganggu ibu anak keluarga Guo lagi. Iya loh, orang Elis Mo sebagai orang difitnah ini sudah memaafkan ibu anak keluarga Guo, kita mengapa masih tetap menahan dan tidak mau melepaskan? Para teman internet berturut-turut berkomentar.
Ide ini sebagai akun snowball juga dalam beberapa jam jumlah penggemar sudah mencapai 1 juta, sangat berlebihan, sampai kecepatan artis terkenal menarik penggemar juga tidak secepat ini. Tetapi, di atas Weibo menimbulkan komentar heboh. Alice Mo malah tidak kelihatan, dia selesai memposting artikel, langsung keluar Weibo, mematikan HP, langsung dengan Robert Kyu berangkat pergi ke kantor. Perusahaan besar Mo baru melewati masa krisis, banyak masalah tertunda yang harus diselesaikan, dia masih ada banyak masalah yang harus dikerjakan, mana ada waktu luang melihat ini itu. Sampai saat ini, sejarah kali ini adalah krisis terburuk perusahaan besar Mo yang pernah ada, berhasil melewati. Di bawah berita diketahui oleh seluruh dunia, perusahaan besar Mo berhasil membersihkan nama baik. Obat baru, RIS juga sekali lagi mulai jual di pasar, berbagai toko obat Jiangcheng mengambil grosir untuk menjual. Obat baru juga dibantu oleh kejadian pendapat publik kali ini, meningkatkan promosi, penjualan sangat menakutkan orang, sangat cepat langsung memecahkan rekor penjualan sebelumnya, dan masih ada kondisi yang tidak berhenti meningkat. Melihat seperti ini, para karyawan perusahaan besar Mo sangat senang, seperti yang dikatakan semangat dan optimis yang tidak pernah menyerah. Tidak terkecuali begitu, industri farmasi Hiragawa, perusahaan Fusang, industri farmasi Maxell, perusahaan Gaoli, serta perusahaan farmasi Huang Shanghai. 3 perusahaan grosir obat herbal ini, juga di saat yang sama, mengumumkan melanjutkan kerjasama dengan perusahaan besar Mo. Meskipun dokumen tanda tangan kontrak masih belum mengantar tiba, tetapi mempertimbangkan perusahaan besar Mo sekarang butuh bahan obat. Oleh karena itu, 3 perusahaan sama sekali tidak ragu mengantar barang lebih awal, membuat pabrik cabang perusahaan besar Mo kembali produksi. Perusahaan besar Mo sekali lagi menunjukkan suasana berkembang. Tetapi, meskipun sudah melewati masa krisis, namun ini bukan berarti insiden sudah berlalu. Krisis kali ini, pengaruh terhadap perusahaan besar Mo, seperti sebuah gempa bumi. Antara itu, paling membuat Robert Kyu peduli, tetap kejadian masalah kali ini, Masami Chiba, yang selalu diam-diam mengacau. Kemarin malam, Robert Kyu dan Amelia Huang melewati telepon. Amelia Huang dengan jujur berkata masalah kerjasama ayah Evan Huang dan Masami Chiba, memberitahu Robert Kyu, dan dengan tulus meminta maaf. Tentu Solo adalah Masami Chiba lagi. Wanita yang datanya tidak jelas ini, Robert Kyu malah tidak begitu mengikuti. Yang benar-benar membuat dia peduli adalah kekuatan yang paling besar di belakang Masami Chiba. Bisa menangkap kesempatan kali ini dengan tepat, segera menghabiskan banyak uang, membuat perusahaan 3 negara yang berbeda, di waktu yang sama, merobek surat kontrak dengan perusahaan besar Mo. Pikirkan baik-baik, ini adalah masalah yang sangat mengejutkan orang. Keberanian semacam ini, sumber daya keuangan ini, bukan kekuatan yang bisa mencapai. Jika tidak salah menebak, Masami Chiba sudah mengetahui berita perusahaan besar Mo bebas dari kebahayaan. Saat ini kira-kira sejak awal sudah hilang keberuntungan. Tetapi, Robert Kyu malah tidak berencana melepaskan dia, ingin menemukan dia, kemudian mengikuti jejak petunjuk, melihat apakah bisa menemukan jejak petunjuk apa. Berpikir-pikir, Robert Kyu mengeluarkan HP, memberi sebuah catatan sebagai laba-laba merah. Akun memposting sebuah berita, sedang melakukan apa? Laba-laba merah, seorang pasukan binatang buas sangat spesial. Hacker super asal-usul tidak jelas pernah diserang gedung Pentagon Amerika, membuat militer Amerika hampir lumpuh. Meskipun laba-laba merah adalah anggota perempuan pasukan binatang buas, tetapi Robert Kyu malah tidak pernah bertemu wajah pihak lawan. Karena laba-laba merah ada sebuah keunikan, dia sejak dulu tidak pernah menunjukkan wajah aslinya. Komunikasi di antara sesama, semuanya adalah melewati komputer. Laba-laba merah selalu bilang diri sendiri sangat jelek, tidak berani bertemu orang. Terhadap ini, Robert Kyu adalah mempertahankan sikap curiga. Tetapi, patut dipastikan adalah, suara laba-laba merah sangat merdu, menelepon dengan dia, adalah semacam menikmati telinga. Selamat. Laba-laba merah menjawab sangat cepat. Selamat apa? Robert Kyu heran bertanya. Laba-laba merah ini mengatakan satu kalimat tidak masuk akal, membuat dia sangat curiga. Perusahaan besar Mo melewati masa krisis. Laba-laba merah menjawab berkata,
Wah, kamu sio anjing, jauh begini, kamu juga sudah tahu berita. Robert Kyu sangat terkejut, perusahaan besar Mo baru saja melewati masa krisis, setelah itu sudah diketahui oleh laba lab merah, benar-benar tidak salah adalah Necker Super. Aku masih tahu alasan kamu mencari aku. Laba-laba merah dengan santai menjawab. Robert Kyu mengirim sebuah ekspresi senyuman, jika begitu sudah merepotkan kamu. Baik, tidak masalah, 3 hari kemudian aku memberikan semua data Masami Chiba yang bisa didapatkan. Laba-laba merah mengirimkan sebuah gerakan tangan oke, lalu mengakhiri percakapan. Krisis perusahaan besar Mo, di bawah usaha Robert Kyu, akhirnya dengan lancar melewati. Berita Robert Kyu menolong perusahaan, sudah bukan rahasia, sangat cepat sudah menyebar seluruh perusahaan. Pandangan para karyawan melihat Robert Kyu berubah semakin menghormati. Para gadis bagian keuangan, 2 mata lebih cerah lagi, selalu bisa menemukan alasan, berlari ke dalam ruang kantor CFO, juga menuang teh juga menyapu. Kesenangan ini tidak lelah, penuh perhatian dan menjilat. Terhadap ini, Robert Kyu juga tidak tahu harus ketawa atau harus menangis, tidak ada sengaja menghentikan gerakan ini, malah menikmati dengan senang. Kali ini Robert Kyu hampir bergantung kekuatan sendiri, menolong perusahaan besar Mo, jasa paling besar, di saat yang singkat pusat perhatian tidak bisa dibandingkan, pada reputasi yang diharapkan semua orang, saat ini orang-orang perusahaan, semua tidak bisa membandingkan setengah dari Robert Kyu. Sangat cepat, sebuah berita, diam-diam menyebar di dalam perusahaan besar Mo, Robert Kyu mungkin sudah mau naik jabatan menjadi wakil direktur. Para karyawan semuanya merasa sangat terkejut. Beberapa bulan yang lalu, pada saat Robert Kyu baru datang ke perusahaan besar Mo, masih adalah seorang karyawan biasa di bagian kejuruan, setelah itu naik jabatan menjadi manajer bagian keuangan dan CFO, sampai sekarang ternyata mau menjadi wakil direktur lagi. 3 loncatan langsung ini, kecepatannya benar-benar seperti naik roket. Tetapi langsung berpikir, status Robert Kyu, semua orang juga sudah sangat jelas itu adalah calon suami Direktur Elis Mo, tuan perusahaan besar Mo, kelak akan bertanggung jawab posisi paling tinggi perusahaan besar Mo, bahkan sangat ada kemungkinan adalah direktur besar. Paling penting adalah, Robert Kyu berulang kali menyelesaikan masalah yang tidak mungkin terselesaikan, di kali ini, lebih lagi adalah menolong perusahaan besar Mo dari tengah api dan air, seluruh orang perusahaan dijumlahkan, jasa semuanya tidak sebesar dia seorang diri. Orang seperti ini, dia tidak naik jabatan, siapa yang boleh naik jabatan? Setelah berpikir mengerti masalah ini, para karyawan juga sudah menerima. Keesokan hari, Direktur Besar Anderson Mo mengadakan rapat Dewan Komisaris. Di atas rapat terutama membahas keuntungan dan kerugian yang timbul pada krisis kali ini, semuanya sudah melakukan kesimpulan. Terakhir Anderson Mo mengusulkan, krisis kali ini Robert Kyu yang paling berjasa, dinaikkan jabatan menjadi wakil direktur perusahaan, bertanggung jawab pekerjaan bagian grosir bahan obat-obatan. Terhadap ini, para anggota Dewan Komisaris tentu saja tidak ada keberatan, mereka semua tahu, kali ini jika bukan Robert Kyu, perusahaan besar Mo sangat ada kemungkinan tidak bisa melewati krisis kali ini. Semuanya melewati, Robert Kyu naik jabatan sebagai wakil direktur. Pada saat yang sama, karena tidak ada orang yang cocok, Robert Kyu melanjutkan sambil bertanggung jawab posisi CFO bagian keuangan, bagaimanapun juga manajer bagian keuangan Gwendolyn Yuan masih terlalu muda, belum sanggup bertanggung jawab pekerjaan CFO. Selamat untuk kamu, Robert. Setelah rapat sudah bubar, Anderson Mo berjalan kemari, dengan ketawa berkata, Anderson, kamu ternyata tidak salah melihat orang, Robert, kelak perusahaan memohon bantuan kamu. Samping Anderson Mo ada seorang wanita juga sangat lembut bersenyum. Dia adalah salah satu dewan komisaris besar perusahaan, bernama Anita Bay. Status dia adalah sedikit spesial, adalah kekasih Anderson Mo, juga adalah ibu dari putri haram Anderson Mo, Ibu Sinta Bay. Terhadap orang ini, Robert Kyu malah pernah bertemu berkali-kali, tetapi sangat jarang ada hubungan ini termasuk pertama kali menyapa. Robert Kyu juga tidak ingin meninggalkan sebuah kesan buruk, lalu menjawab beberapa kata sungkan yang seharusnya seorang junior bicara.
Para gadis bagian keuangan sangat senang, berturut-turut selamat kepada Robert Kyu, meminta traktir makan. Terhadap ini, Robert Kyu tentu saja tidak akan menolak, satu-satu menyetujui. Meskipun jabatan mengalami perubahan, sudah menjadi wakil direktur perusahaan besar Mo, kehidupan Robert Kyu malah tidak ada perubahan begitu besar, biasanya adalah bagaimana, sekarang juga adalah bagaimana. Dibandingkan naik jabatan, yang Robert Kyu lebih memperhatikan adalah perkembangan Mad Knife Gang. Beberapa bulan yang lalu, Robert Kyu menerima Crazy Sword, seorang silver killer, sebagai bawahan sendiri, menyuruh dia membangun Mad Knife Gang, pasukan bawah tanah Jiang Cheng, merebut kemari dari tangan Kelvin Chu. Setelah itu, sobat kecil Sandy pasukan binatang buas Battle Ranger, juga sudah datang CBD. Robert Kyu masih mengatur Sandy, menyuruh dia sekalian membantu. Beberapa saat ini, masalah Robert Kyu lumayan banyak, sudah tidak begitu perhatikan Mad Knife Gang, juga tidak tahu perkembangan menyerang Jiang Cheng dunia bawah, sudah berubah bagaimana. Lalu, dia meluangkan waktu, datang ke pusat Mad Knife Gang. Melewati usaha beberapa bulan, Mad Knife Gang rupanya sudah bukan seperti yang awal baru membangun, sekarang orang hebat sangat banyak, bawahan sangat banyak, jumlah anggota juga mencapai beribu-ribu orang, membuat orang mengejutkan. Para anggota baru Mad Knife Gang tidak kenal Robert Kyu, semuanya menggunakan pandangan mata yang heran dan memprovokasi, mengamati pemuda ini yang datang secara mendadak tanpa berjanji terlebih dahulu. Dan awal membangun gang, sudah bergabung beberapa kader Mad Knife Gang, bertemu Robert Kyu, langsung sudah mengenal keluar. Ketakutan sampai segera maju ke depan untuk menyambut, sikap sangat menghormati. Para anggota baru masih sangat bingung, mengapa di hadapan mereka, para kader yang tadinya satu persatu sangat galak, di hadapan pemuda yang kelihatan tidak ada spesial apa-apa, malah begitu lembut, benar-benar berubah menjadi domba kecil. Semua orang saling memandang, semuanya sangat penasaran, pemuda ini, statusnya sebenarnya apa? Di dalam ruang pelatihan, Crazy Sword sedang melakukan pelatihan yang tinggi dan kuat, otot dia meledak, keringatan seperti turun hujan, sedang terhadap tiang melakukan tonjokan yang cepat. Pong! Seiring dengan sebuah suara gemetar, melewati tiang yang sangat keras, ternyata dipukul Crazy Sword satu kepalan hingga meledak. Dor dor dor. Tempat tidak jauh berbunyi suara tepuk tangan. Crazy Sword menoleh kepala langsung melihat sebuah bayangan yang kenal, muncul ekspresi wajah yang terkejut. Tuan Kyu, Anda sudah datang. Lumayan ya kamu, aku hanya beberapa saat tidak datang, kamu langsung lebih kuat begitu banyak, sudah mengejar aku, juga adalah masalah waktu. Robert Kyu menyemangati berkata. Tuan Kyu sudah bercanda, aku seumur hidup juga tidak bisa mencapai level Anda. Crazy Sword dengan tidak enak hati berkata, dia adalah tahu, nilai berperang orang di hadapan ini, seiring semakin mengerti, semakin tahu bagian mengerikan Robert Kyu. Melewati dia. Bercanda apa? Dua orang datang ke ruang istirahat. Perkembangannya sudah bagaimana? Robert Kyu bertanya. Tuan Kyu, Mad Knife Gang melewati 3 bulan berkembang, sudah menjadi dunia bawah tanah kota Jiang Cheng, paling ada harapan mengirim serangan terhadap Kelvin Chu. Crazy Sword berpikir-pikir, menjawab berkata. Robert Kyu mengerutkan alis, dia terhadap hasil ini tidak begitu puas, begini lama. Sandy orangnya mana? Di tengah pemikiran dia, Kelvin Chu sejak awal sudah seharusnya dimusnahkan. Malah bukan ingin cepat berhasil tanpa menghiraukan hukum objektif, tersesat dalam percaya diri, hanya saja ada Sandy, asalkan menstabilkan perkembangan Mad Knife Gang, memusnahkan Kelvin Chu adalah masalah sangat gampang. Meskipun Crazy Sword berkata sangat baik, tetapi Robert Kyu masih bisa kedengaran, Kelvin Chu masih belum dimusnahkan, dan juga, Mad Knife Gang saat ini, masih belum sanggup melawan Kelvin Chu, hanya saja ada harapan. Di bawah bantuan Sandy, Mad Knife Gang perkembangan masih begini lambat, sudah ada sedikit masalah. Tuan Sandy dia sudah sebulan lebih tidak datang. Crazy Sword dengan tidak enak hati berkata. Oh, Robert Kyu mengangkat alis, bocah ini sudah bersenang-senang kemana lagi. Dunia lelaki. Crazy Sword menahan ketawa. Pantas saja. Robert Kyu tiba-tiba menangguk kepala.
Waktu itu bertemu Sandy, juga adalah beberapa bulan yang lalu. Kodenya sebagai pembunuh, Watt menculik polisi wanita Maggie Fang. Robert Kyu dan Sandy pergi ke sana menolong orang, demi melindungi Robert Kyu dan Maggie Fang. Sandy memeluk Bond loncat ke bawah gedung. Meskipun di atas badan Sandy tidak ada luka sama sekali, tetapi dia tetap dirawat di rumah sakit. Lebih kebetulan adalah, berdasarkan pembicaraan dia sendiri, dia di rumah sakit bertemu cinta sejati, adalah seorang suster. Setelah itu, Robert Kyu juga sudah tidak pernah melihat Sandy lagi. Sekarang mendengar Crazy Sword berkata begini, kelihatan Sandy sudah tenggelam di tengah percintaan yang romantis. Dunia lelaki. Tidak berada, aku segera mencari bocah itu keluar. Robert Kyu dengan dingin berkata. Provinsi Ye, Kota Jingzhou. Koalisi pembunuh. Ketua Koalisi Reaper, pagi-pagi sudah menunggu di depan pintu. Wajah dia sangat gairah, karena berdasarkan laporan yang berandal, hari ini akan ada seorang pembunuh super akan datang Provinsi Ye, mengikuti perencanaan memusnahkan Robert Kyu. Dikarenakan beberapa ini, Robert Kyu penampilan kesenangan yang keterlaluan, dia sudah menjadi orang dibenci di setiap lawan, sangat banyak orang semuanya ingin buru-buru memusnahkan. Paling benci Robert Kyu, melewati koalisi pembunuh. Duluan adalah bagian koalisi Jiang Cheng, dihancurkan oleh Robert Kyu, mengakibatkan koalisi pembunuh kehilangan hak kontrol terhadap Jiang Cheng. Kemudian banyak legenda pembunuh, Silver pembunuh, di tengah tangan orang ini putus. Bahkan, masih ada seseorang yang nama panggilan Crazy Sword, Silver pembunuh, ditarik kemari oleh Robert Kyu, berubah menjadi pengkhianat. Masalah ini terhadap koalisi pembunuh Provinsi Ye, benar-benar adalah sangat memalukan. Reaper juga tidak berani pergi mengikuti acara ketua sekutu berbagai provinsi lagi, takutnya ditertawakan oleh ketua sekutu lain. Oleh karena itu, memusnahkan Robert Kyu adalah satu hal di mata Reaper yang paling ingin melakukan. Karena sebelumnya sudah ada banyak pembunuh gagal, bahkan masih termasuk seorang platinum killer, semuanya di hadapan Robert Kyu, sama sekali tidak ada tenaga membantah. Ini menimbulkan pusat koalisi pembunuh yang terletak di kota Yanjing, demi membuat orang terjadi kejadian di luar dugaan lagi. Oleh karena ini, mereka mengutus 3 orang platinum killer, bergabung menjadi satu, mau benar-benar memusnahkan Robert Kyu. Bahkan, beberapa saat belakangan ini, penampilan Robert Kyu lebih membuat pusat koalisi merasa terancam. 3 orang platinum killer bergabung, masih menambah seorang diamond killer. Ini adalah diamond. Meskipun adalah mencari seluruh provinsi Ye, juga tidak menemukan seorang diamond killer berada. Seorang diamond killer, 3 orang platinum killer, kondisi seperti ini, walaupun adalah membunuh pemimpin negara, semuanya sudah sangat cukup. Lagi pula hanya melawan seseorang yang biasa. Mengapa masih belum datang? Di tengah jalan tidak akan terjadi sesuatu yang di luar dugaan, tidak akan sudah datangkan. Reaper melihat-lihat waktu, ekspresi wajah ada sedikit gelisah, dia sangat peduli masalah ini, oleh karena itu sangat khawatir terjadi perubahan apapun. Saat ini, seseorang yang tingginya hampir 2 meter, pria setengah baya yang tumbuhnya sedikit gendut berjalan kemari. Kulit dia sangat putih, dagingnya sangat lembut, dilihat sudah langsung tahu sangat jarang bekerja, rambutnya berantakan, ekspresi mata lemah, rupa saat berjalan seperti tidak ada tenaga. Reaper hanya melihat sekilas, sudah langsung tahu pihak lawan bukan orang yang ditunggu diri sendiri, Diamond Killer, Platinum Killer, rupanya tidak akan seperti ini. Reaper bukan. Aku adalah The Reindeer. Siapa tahu, si gendut langsung berjalan ke hadapan Reaper, melaporkan nama sendiri. The Reindeer. Mendengar nama panggilan ini, Reaper menarik nafas sangat dalam, tidak percaya lawan pihak yang dilihat. The Reindeer ini adalah perencanaan membasmi kali ini, nama panggilan Diamond Killer. Diamond Killer yang bermartabat ternyata adalah seorang gendut yang ada sedikit lemah. Tetapi pikirkan lagi, Reaper sudah menerima pembunuh semakin hebat, semakin akan menyembunyikan status sendiri, menyamarkan diri sendiri hingga tidak kelihatan rasa pembunuh. Apapun, bisa termasuk adalah berhasil. Reaper sendiri adalah seorang platinum killer, ternyata sampai dia juga tidak bisa kelihatan, si gendut ini adalah The Reindeer.
Berpikir sampai di sini, Reaper tidak sadar menjadi takut, sampai pandangan mata sudah berubah. Tuan The Reindeer, silakan sebelah sini. Aku tidak masuk lagi, datang ke sini sebentar terutama adalah berbicara sebentar dengan kamu tentang alur tugas. The Reindeer dengan santai berkata. Anda silakan katakan. Reaper dengan ketakutan berkata, Diamond Killer memang tidak sama. Tugas kali ini, mau membasmi Robert Q. Aku dari tengah laporan, mengetahui Robert Q ada 2 asisten, satu bernama Sandy, satu bernama Crazy Sword. The Reindeer berkata. Mendengar sampai di sini, ekspresi wajah Reaper ada sedikit buruk karena Crazy Sword pada awalnya adalah pembunuh pihak sendiri, akhirnya dia mengkhianat. Ini membuat Reaper merasa sangat malu, ada sedikit tidak bisa mengangkat kepala. Alur tugas yang aku tentukan adalah duluan pergi membunuh Sandy dan Crazy Sword, memotong sayap Robert Q, terakhir, baru membasmi tugas tujuan. The Reindeer mengatakan keluar perencanaan sendiri.